Anak-anak ada ya? Ngarekam ya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, hari Senin, jadwal kelas Mu'alimin 1 kelas 10A mata pelajaran fikih. 10A mata pelajaran fikih. Kalian sudah tahu bahwa dalam jadwal, sesuai jadwal, saya sudah berjanji kemarin bahwa fikih ini adalah hari Senin jam pertama. Karena beberapa teknis, maaf ada agak terlambat ya. Agak terlambat, kami kirimkan videonya nanti. Pelajaran fikih. Pelajaran fikih yaitu pokok bahasannya, sekarang perkenalan aja dulu. Perkenalan mengenai pengertian fikih sebelum mulai pada materi pokok, maka saya akan menjelaskan pengertian fikih baik menurut istilah ataupun menurut bahasa. Kalian bisa lihat pada buku yang telah tersedia khusus untuk kelas 1 Mu'alimin. Di sini ada penjelasan bahwa pengertian fikih menurut bahasa berarti fahmun amiqun, ialah pemahaman yang mendalam. Fikih menurut bahasa adalah pemahaman yang mendalam. Sedangkan fikih menurut istilah sebagian para ulama adalah ilmu tentang hukum syara yang berkaitan dengan pekerjaan mukallaf, baik dalam bentuk perintah yang disebut dengan wajib, larangan yang disebut haram, pilihan yang disebut dengan mubah, anjuran yang disebut dengan sunat, maupun anjuran untuk menghindarkannya yang disebut dengan makruh. Ilmu tentang hukum syara yang berkaitan dengan pekerjaan ibadah dan muamalah. Jadi definisi yang kedua ialah fikih itu ilmu tentang hukum syara yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Sebagaimana diungkapkan bahwa al ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyatil muktasib min adillatihat tafsiliyah, yaitu ilmu tentang hukum syara yang bersifat amaliyah yang diperoleh, itu al-muktasab, diperoleh dari dalil-dalil yang tafsili, dalil yang terperinci, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah. Hukum syara adalah aturan Allah yang berkaitan dengan perbuatan para mukallaf. Dengan demikian, fikih tidak membahas hukum di luar syara. Seperti hukum akal tidak dibahas dalam fikih. Hukum bahasa, hukum adat, dan hukum lainnya. Jadi membahas tentang hukum syara. Apa hukum syara itu? Hukum syara itu yang 5 ya. Ada wajib, ada sunat, ada haram, ada makruh, ada mubah. Hukum tentang hukum syara yang berhubungan dengan pekerjaan mukallaf. Mukallaf itu apa? Orang yang sudah baligh. Mukallaf itu orang yang sudah baligh. Siapa yang sudah baligh itu? Orang yang sudah baligh adalah mukallaf. Mukallaf itu sudah dikenai beban dan tanggung jawab. Mukallaf itu sudah dikenai beban dan tanggung jawab. Maka kalau orang sudah baligh berarti dia itu adalah mukallaf. Artinya kalau orang melaksanakan kewajiban diberi pahala, kalau meninggalkan kewajiban berarti disiksa. Karena sudah mukallaf. Cirinya mukallaf, kalau laki-laki sudah mimpi basah ya. Mimpi basah, keluar air mani, itu sudah mukallaf. Sudah dikenai beban dan tanggung jawab. Jadi orang yang baligh adalah mukallaf. Ciri baligh adalah pertama, laki-laki kalau sudah mimpi basah, dalam mimpi itu keluar air mani, maka
dia itu tandanya sudah balik. Kalau sudah balik berarti sudah mukallaf. Nah, ini mukallaf ya. Sudah balik, sudah dikenai beban dan tanggung jawab. Atau kalau sudah berumur 15 tahun, walaupun belum mimpi basah tapi sudah berumur 15 tahun, berarti dia itu sudah balik dan dia adalah mukallaf. Kalau perempuan, kalau sudah haid, menstruasi, bukan mensret ya. Menstruasi itu adalah tandanya sudah balik dan dia sudah mukallaf. Jadi kalau mengerjakan yang haram dia akan disiksa. Meninggalkannya dia akan mendapat pahala. Mengerjakan yang wajib dia mendapat pahala. Meninggalkannya mendapat siksa. Itu karena sudah mukallaf. Jadi mukallaf itu sudah dikenai beban dan tanggung jawab. Jadi kalau wanita yang sudah haid, sudah umpamanya kalau keluar rumah tidak pakai kerudung, itu dosa sebab meninggalkan kewajiban. Memakai kerudung itu hukumnya adalah wajib. Itu yang dimaksud dengan mukallaf. Jadi fikih adalah fikih adalah pengetahuan tentang hukum syara, hukum yang 5 yang berhubungan dengan pekerjaan mukallaf berdasarkan hasil ijtihad, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah. Mengambil kesimpulan dari Al-Quran dan Sunnah itu adalah ijtihad. Di dalam Al-Quran tidak ada penjelasan bahwa sholat yang 5 itu wajib, tidak ada. Tidak ada dalam Al-Quran. Meludahi orang tua hukumnya haram, tidak ada. Mencuri hukumnya haram dalam Al-Quran, tidak ada. Tapi ahli fikih membuat kaidah al-aslu fil amri lil wujub. Pada pokoknya perintah itu menunjukkan kepada wajib. Sholat diperintah, aqimus sholat, dirikanlah oleh kamu sholat. Kata kaidah, setiap yang diperintah menunjukkan kepada wajib. Sholat diperintah, maka sholat hukumnya wajib. Kata siapa wajib? Itu menurut fikih. Tidak ada dalam Al-Quran berzina itu haram, tidak ada. Tapi Allah melarang. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kalian jangan mendekati zina. Karena zina itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruknya jalan. Ulama membuat kaidah al-aslu fin nahyi litahrim. Pada pokoknya itu cegahan, larangan atau cegahan menunjukkan kepada haram. Mendekati zina dilarang. Setiap yang dilarang menunjukkan kepada haram, maka zina hukumnya haram. Menurut apa? Menurut fikih. Jadi fikih itu adalah pengetahuan, menurut istilah pengetahuan tentang hukum syara, hukum yang 5 ya, yang berhubungan dengan pekerjaan mukallaf didasarkan atas hasil ijtihad. Itu fikih menurut istilah sebagian para ulama ya. Kemudian selanjutnya, ruang lingkup fikih itu apa? Ruang lingkup fikih adalah objek pembicaraan ilmu fikih itu adalah hukum yang bertalian dengan perbuatan mukallaf tadi. Objeknya itu hukum-hukum yang 5 tadi, hukum syara yang bertalian dengan pekerjaan mukallaf, yakni orang yang telah akil baligh dan mempunyai hak serta kewajiban. Adapun ruang lingkupnya meliputi pertama, hukum yang bertalian dengan hubungan manusia dengan Allah. Hukum-hukum itu bertalian dengan ibadah. Jadi hablum minallah, hablum minallah. Hukum-hukum yang bertalian dengan kholik, yaitu dalam bentuk ibadah. Yang kedua adalah hukum yang bertalian dengan muamalat, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, baik secara pribadi maupun kelompok. Hubungan muamalat manusia dengan lainnya selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan manusia, dengan alam. Dirinci sebagai berikut. 1, hukum-hukum keluarga yang disebut dengan al-ahwalus syahsiyah. Hukum keluarga itu hubungan dengan sesama manusia yang disebut dengan muamalah.
Yang kedua adalah hukum perdata, yaitu hukum yang bertalian hubungan manusia dengan kebendaan yang disebut dengan muamalah madiyah. Muamalah madiyah dengan kebendaan. Dan yang selanjutnya adalah hukum yang bertalian dengan perekonomian dan keuangan yang disebut dengan al-ahwalul iktisodiyah. Al-ahwalul iktisodiyah itu hukum yang berhubungan dengan perekonomian atau kebendaan. Jadi al-ahwalus sahsiyah, kemudian yang kedua perdata, ya, perdata, kemudian yang ketiga adalah al-ahwalul iktisodiyah yang berhubungan dengan perekonomian. Cabang-cabang ilmu fikih itu ada beberapa macam, ya. Cabang-cabangnya ada yang disebut dengan fikih ibadah, sholat, saum, zakat, wudu, itu adalah fikih ibadah. Yang kedua al-ahwalus sahsiyah, hukum keluarga seperti nikah, toharo, nikah, talak, ya bukan toharo, nikah, talak, rujuk, itu adalah yang berhubungan dengan al-ahwalus sahsiyah yang disebut dengan fikih munakahat nantinya itu. Kemudian yang ketiga, fikih muamalah, hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia satu sama lainnya, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, itu adalah muamalah. Dan yang keempat adalah al-ahkamus sultaniyah, hukum yang mengatur hubungan hakim dengan rakyat. Yang kelima adalah jinayat, pidana Islam atau hudud atau kisos. Dan yang kelima hukum dauliyah, hukum yang mengatur negara Islam dengan negara lain, itu dauliyah. Dan yang ketujuh adalah adab, hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak. Jadi fikih itu sangat luas. Ada yang bertalian dengan keluarga, al-ahwalus sahsiyah, pernikahan, berkaitan dengan orang lain, muamalah, berkaitan dengan kenegaraan, sultaniyah, berkaitan dengan luar negeri, ialah dauliyah, negara lain. Kemudian yang ketujuh adalah hukum akhlak, mengenai akhlak. Kemudian kita lanjutkan pada pengertian ibadah, karena fikih itu bukan hanya sholat saja, ya. Jadi pada semester ini kita akan menjelaskan sebagian daripada ibadah, fikih ibadah. Kemudian selanjutnya nanti ada yang disebut dengan fikih muamalah, fikih ibadah. Nah, pengertian ibadah adalah ditinjau dari segi bahasa berarti taat atau ibadah itu taat, tunduk, al-khudu, taat atau tunduk, al-hudu, pengabdian, at-tamassuk. Pengabdian disebut dengan at-tamassuk, itu pengabdian. Pengertian lain dari ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menaati segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda pengabdian atau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah dari segi pelaksanaannya dibagi menjadi 3 bentuk, yakni ibadah jasmaniyah, ibadah ruhaniyah, yaitu perpaduan antara jasmani dan rohani, misalnya sholat dan saum. Ibadah jasmaniyah dan ruhaniyah, saum dan sholat, itu jasmaniyah dan rohani. Yang kedua adalah ibadah ruhani dan maliyah, yaitu perpaduan ibadah rohani dan harta, rohaniyah dan maliyah. Seperti rohaniyah dan maliyah itu seperti zakat, rohani dan. Yang ketiga, C,
ibadah jasmaniyah, ruhaniyah, dan maliyah, yakni ibadah yang menyatukan ketiganya tersebut, seperti haji. Jasmaniyah, maliyah, ruhaniyah. Itu 3. Ada jasmaniyah, ruhaniyah, ada jasmaniyah, maliyah, ruhaniyah, ada ruhaniyah, maliyah. Itu 3 kategori ibadah mahdhuf. Ditinjau dari segi bentuknya, ibadah itu ada 5. Pertama adalah ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan, seperti dzikir, doa. Itu ibadah ditinjau dari segi bentuknya. Ada 5 ya. Yang kedua, ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditemukan bentuknya, seperti membantu orang tua. Itu tidak ditentukan. Kalau ibadah yang pertama itu ditentukan, kalau ibadah yang kedua ini tidak ditentukan, yaitu bentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya, membantu orang tua ya. Tidak ditentukan harus ini tidak. Pokoknya segala bentuk yang membantu orang tua itu adalah ibadah. Kalau sholat kan beda, sholat itu ditentukan 4 rakaat duhur, 3 rakaat maghrib, 2 rakaat subuh, kaifiatnya tentukan. Tapi ibadah, ada ibadah yang tidak ditentukan bentuknya dan caranya. Kemudian yang ketiga, ibadah dalam bentuk pekerjaan yang telah ditentukan pola atau tata caranya. Seperti sholat, itu sudah ditentukan pola dan tata caranya. Kemudian ada ibadah yang pelaksananya berbentuk menahan diri, seperti menahan amarah, bersabar. Itu adalah ibadah. Jadi pengertian ibadah itu sangat luas. Ada ibadah yang tidak ditentukan caranya, ada ibadah yang ditentukan oleh Allah kaifiatnya, caranya, bentuknya. Kemudian yang selanjutnya, kelima, ibadah yang berbentuk menggugurkan hak. Menggugurkan hak. Seperti orang lain punya dosa kepada kita, kemudian kita diminta maaf, maka berhak untuk menggugurkan dosa dia itu kepada kita, maka kita memaafkan. Itu menggugurkan hak. Orang yang telah melakukan kesalahan terhadap dirinya dan membebaskan seorang yang berutang kepadanya, memaafkan, membebaskan orang yang berutang, itu adalah ibadah yang berbentuk menggugurkan hak. Jadi ibadah itu khususnya ditinjau dari segi bentuknya, ibadah itu ada 5 tadi dijelaskan. Ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan, seperti dzikir dan doa. 2, ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan kaifiat dan tata caranya, seperti menolong orang lain, berjihad, menolong orang tua. Kemudian ibadah dalam bentuk pekerjaan yang telah ditentukan pola dan kaifiat caranya, seperti sholat, haji. Itu saya ulangi lagi. Kemudian ada ibadah yang pelaksanaannya itu berbentuk menahan diri, seperti menahan amarah, kemudian bersabar, sabar menahan diri. Itu adalah ibadah. Dan yang ketiga, ibadah yang bentuknya menggugurkan hak, seperti membebaskan orang lain yang berutang kepada kita, memaafkan orang yang meminta maaf kepada kita. Itu juga adalah ibadah. Jadi ibadah itu sangat luas, bukan sholat, doa, haji saja, tapi ibadah itu menyangkut segala aspek hidup dan kehidupan manusia. Tapi itu harus segala sesuatu diniatkan, itu ibadah. Kalau segala sesuatu diniatkan ibadah, maka jadilah ibadah itu. Innamal a'malu binniyat. Semua amalan-amalan itu tergantung kepada niat. Orang tua, membantu orang tua harus diniatkan ibadah. Mencari ilmu pada hari ini harus diniatkan ibadah. Kalian mendengarkan nanti apa yang diterangkan oleh saya, itu adalah ibadah. Hayatuna kulluha ibadatun. Hidup kami semuanya adalah ibadah. Bukan sholat saja ya, belajar itu ibadah, makan juga itu ibadah ya, membantu orang tua ibadah,
Memaafkan kepada orang lain juga ibadah. Jadi fikih itu sangat luas. Berbagai aspek hidup dan kehidupan manusia. Kalau orang lain mengatakan bahwa waktu itu adalah ibadah, Islam itu tidak demikian. Waktu yang diberikan oleh Allah 24 jam itu semuanya adalah dipakai untuk beribadah. Hayatuna kulluha ibadatun. Hidup kita semuanya adalah semata-mata untuk ibadah kepada Allah. Itu sebagai pembukaan pertama. Penjelasan yang saya terangkan itu ada di dalam buku, dan kita pertemuan selanjutnya akan membahas prinsip-prinsip ibadah di dalam Islam, kemudian ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan itu ada guna dan manfaatnya. Semoga kalian semuanya sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Sekian saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kelas hiji teh sesuai jadwal. Atas beres, San. Atas kan bebas